Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Mahdi Muhammadiyah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat secara berjamaah
dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, memberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Begitu juga jamaah sekalian, ketika kita ini berbangsa dan bernegara, jika ada sebuah negara yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika ada sebuah negara yang senantiasa mendustakan ayat-ayat Allah, niscaya sebuah negara itu akan terjadi malapetaka, bencana, keruwetan, bahkan boleh jadi azab karena perbuatan mereka sendiri. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Saat ini jamaah sekalian, banyak pakar, banyak cendekiawan yang menganalisa bahwasanya kita berbangsa dan bernegara ini krisis dalam keteladanan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, di dalam khutbah yang singkat ini jamaah sekalian, kita akan memberi informasi bahwasanya ada sosok manusia yang sudah dijadikan contoh, yang sudah distempel oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni jamaah sekalian, itulah sosok manusia yang harus dicontoh oleh para pemimpin saat ini, yang pada dirinya melekat yang namanya sifat wajib bagi Rasul. Artinya yang melekat pada diri Rasulullah itu jamaah sekalian ada 4. Yang ini kita mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kita harus yang sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama jamaah sekalian, sifat Rasulullah itu yang pertama adalah yang dinamakan siddiq. Siddiq jamaah sekalian, yang artinya benar,
Dan kebenaran inilah yang harus kita raih, yang harus kita tuju, yang harus ada pada diri kita sebagaimana sifat wajib bagi Rasulullah ini. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Qulil haqqo walau kana murran. Katakan yang benar walaupun itu pahit rasanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, ada doa yang sangat luar biasa. Dan insya Allah panjenengan semuanya sudah hafal doa ini. Tapi rasa-rasanya doa ini mudah-mudahan kita semua dikabulkan oleh Allah sebagaimana doa ini. Karena konsekuensinya, aplikasinya sangat berat jamaah sekalian. Doa apa itu jamaah sekalian? Yakni yang berbunyi Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar itu memang bisa kami lihat benar ya Allah. Dan beri kekuatan ya Allah untuk mengikuti kebenaran itu, untuk menyampaikan kebenaran itu, untuk membela kebenaran itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah bahwa perkara yang batil itu, perkara yang salah itu memang benar-benar salah di hadapan kami ya Allah. Dan beri kekuatan ya Allah agar kami mampu menjauhinya, agar kami mampu mengingatkannya. Persoalannya jamaah sekalian, kalau kita telaah dari doa ini, Allahumma arinal haqqo haqqo, ya Allah, tunjukkan kami yang benar itu memang benar di hadapan kami. Dari sini jamaah sekalian, banyak orang yang mampu, banyak orang yang bisa jamaah sekalian, bahwa itu memang suatu kebenaran. Arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Lah ini jamaah sekalian, warzuqna tiba'ah, dan beri kekuatan kami ya Allah untuk berpihak kepada kebenaran itu. Ini jamaah sekalian yang tidak semua orang bisa, karena konsekuensinya akan menghadapi rintangan-rintangan, baik boleh jadi dari teman, dari tetangga, dari masyarakat, padahal itu dia mengetahui tentang kebenaran. Oleh sebab itu kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa kita diberi kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Ya Allah, tunjukkan kami bahwa yang salah itu memang salah di hadapan kami. Dari sini jamaah sekalian banyak kita yang mampu, tapi warzuqna jtinabah, dan beri kekuatan kami ya Allah untuk menjauhinya, untuk mengingatkannya. Lah ini boleh jadi banyak di antara kita, di antara kaum muslimin yang belum punya kekuatan untuk itu. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan senantiasa kita berdoa, dengan doa ini jamaah sekalian kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang kedua jamaah sekalian, yang kedua sifat Rasulullah itu adalah tabligh, menyampaikan. Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami hanya disuruh oleh Allah menyampaikan
ajaran yang nyata ini. Karena apa jamaah sekalian? Hidayah itu dari Allah. Perubahan itu kekuasaan Allah. Rasulullah pun disuruh hanya untuk menyampaikan, wa ma alaina illal balagul mubin. Kami hanya disuruh untuk menyampaikan dengan sesuatu ajaran yang nyata ini. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun kalian semua itu bisa hanya satu ayat. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, yang ketiga sifat wajib bagi Rasul itu adalah amanah yang dapat dipercaya. Dan inilah sesungguhnya jamaah sekalian yang kita rasakan saat ini. Karena ketika kita bicara amanah, pikiran kita adalah kepada kepemimpinan. Dan hakikatnya kita semua, kata Rasulullah, adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sesungguhnya kamu semua adalah pemimpin, dan nanti kalian semua akan dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinanmu. Kalau pribadi kita saja jamaah sekalian dikatakan oleh Rasulullah pemimpin, apalagi yang memang punya kedudukan, yang memang punya jabatan, yang mengurusi hajat orang banyak, otomatis dia akan lebih dimintai pertanggungjawaban dalam kepemimpinan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, yakni sifat fatonah, cerdas, cerdik. Inilah juga harus kita contoh jamaah sekalian. Apalagi kita saat ini menghadapi situasi dan kondisi seperti ini jamaah sekalian. Dan kondisi salah satu yang melingkupi hajat kehidupan masyarakat yang kita lakukan, yang kita alami sudah hampir 1 tahun, 2 tahun kita ditakdirkan oleh Allah adanya wabah virus corona. Setelah sekitar 2 bulan jamaah sekalian kita rasanya lega, tapi ternyata Allah masih mentakdirkan lagi kita dihadapkan adanya virus corona yang saat ini kata-katanya masih merambah di tengah-tengah kita. Tapi jamaah sekalian, saat ini di dalam fatonah kita mensikapi dan mensiasati kita, yang terpenting adalah kita harus sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya hanya dengan mengingatku hatimu akan tenang. Zikron kasiro, senantiasa memperbanyak zikir yang sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya itulah orang yang fatonah, orang yang cerdas, senantiasa semuanya itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang berbahagia, inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semuanya bisa sebagaimana yang mensifati diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siddiq, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, dan yang keempat fatonah. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala
alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.